Belum? Oke, baik ya. Ya. Slide saya bisa terlihat? Bisa dong. Baik, oke ya, kita mulai ya. Jadi hari ini tugas saya itu untuk teman-teman adalah menjelaskan hitung sampel untuk penelitian, terutama penelitian praklinik. Karena sebagian dari teman-teman nanti mungkin penelitiannya ada yang klinik, ada yang praklinik. Nanti akan dijelaskan tersendiri untuk yang penelitian klinik. Dan kalau yang di praklinik biasanya rata-rata nanti dilakukan pada hewan coba. Nah, ini nanti yang kita akan diskusikan bersama bagaimana menghitung sampel pada hewan coba. Termasuk nanti kalau teman-teman misalnya mengambil jaringan atau kultur jaringan, nanti ada perhitungannya tersendiri. Karena ini dilakukan secara daring, maka nanti kalau saya menjelaskan lalu teman-teman merasa bahwa tidak terlalu jelas, bisa langsung raise hand atau langsung dipotong supaya tidak ada kebingungan di kemudian hari. Ya, baik kita mulai. Nah, pertanyaan saya pada teman-teman, apakah Anda semua sudah punya hipotesis saat ini? Karena kemarin Prof. Erna kan sudah membagikan beberapa jurnal untuk model. Ada? Jadi sebelum hitung sampel, yang penting adalah menentukan hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Nah, hipotesis yang teman-teman buat nanti itu harus dibuktikan. Kita tidak pernah membuktikan hipotesis alternatif, tapi yang kita lakukan adalah membuktikan, menolak, atau menerima hipotesis nul. Dengan asumsi, kalau hipotesis nulnya teman-teman tolak, maka hipotesis alternatifnya itu benar. Tetapi di sisi lain, kalau hipotesis nulnya teman-teman terima, tidak ditolak, maka hipotesis alternatifnya salah. Sesudah Anda punya hipotesis, misalnya teman-teman ada yang memilih, misalnya kadar BDNF pada model tikus yang diberi model stroke iskemik itu akan lebih tinggi sesuai dengan keparahan daripada gejala. Maka itu hipotesisnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika kita ingin menguji hipotesis, maka kita akan memilih desain. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ternyata kadar BDNF itu lebih tinggi, atau misalnya teman-teman melihat suatu uji pada mencit, lalu kemudian dilihat apakah kurkumin itu memiliki efek hepatoprotektor terhadap suatu perlakuan, maka apa ujinya? Apa desainnya? Apakah saya akan membandingkan 2 atau 3 kelompok? Apakah saya akan mengambil kontrol positif? Apakah saya hanya akan mengambil kontrol negatif? Apakah perlakuan saya ada beberapa dosis sehingga ada beberapa kelompok? Nah, lalu untuk membuktikan perbedaan-perbedaan antar kelompok tadi, teman-teman memilih uji statistik yang sesuai. Nah, sebelum kita sampai ke sampel, ini harus sudah bisa dulu. Artinya apa? Ketika bisa menghitung sampel, maka di hadapan teman-teman itu sudah ada hipotesisnya. Tanpa hipotesis, kita nggak akan bisa pernah menghitung besar sampel. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Oke. Nah, lalu tentukan power penelitian kita. Pada umumnya, power yang dipilih itu adalah minimal 80%. Lalu kemudian kita menghitung berapa besar sampel, lalu melakukan penelitian, lalu sampai ke analisis. Ini minggu depan saya yakin akan banyak dibahas oleh Pak Zulaila. Ya, jadi sebelum nanti kita lanjut, teman-teman harus punya ini dulu nih, hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
Tujuannya adalah ketika kita meneliti, kita berharap bahwa hasil yang kita peroleh dari penelitian kita itu benar-benar menggambarkan populasi studi. Ambil contoh, misalnya teman-teman mengambil ekspresi gen P53 pada pasien-pasien dengan CA payudara, ambil contoh. Anda hanya meneliti sebagian kecil dari pasien CA payudara. Tetapi harapannya hasil ini menggambarkan populasinya. Dan hasil yang ada di sampel ini harapannya juga menggambarkan hasil di target population-nya. Sehingga ada dua kata kunci untuk sampel yang nanti teman-teman pilih. Yang pertama harus representatif. Dia harus benar-benar mewakili ini. Ketika kita salah mencuplik, ketika kita salah mengambil sampel, maka hasil yang kita peroleh nanti bisa saja tidak sesuai dengan populasi. Makanya, ini yang juga penting, representatif dan jumlahnya memadai. Jadi ada dua syarat untuk sampel. Dia representatif, lalu jumlahnya memadai. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama diskusi untuk menghitung besar sampel minimal. Kenapa? Karena jumlahnya harus memadai. Namanya juga minimal. Berarti boleh dong lebih dari minimal? Sangat boleh. Terutama untuk yang studi-studi klinis. Studi klinis misalnya Anda punya besar sampel minimal 200, Anda mau meneliti 300, itu tidak masalah. Tetapi nanti untuk khusus pada yang penelitian praklinik, terutama yang ada hewan coba, ada batasan. Batasan itu ditentukan oleh wasting. Jadi jangan sampai hewan coba yang dikorbankan itu menjadi sedemikian banyak. Kita akan sampai pada topik itu. Sehingga sebelum kita lanjut, ada dua kata kunci, representatif dan jumlahnya memadai. Itu sampel. Kita tidak mengukur seluruh populasi. Yang kita ukur adalah sampel. Ambil contoh yang mudah. Saya diminta untuk mengukur tinggi badan rata sebuah SMA. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, saya tidak bisa mengukur seluruh anak SMA itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencuplik. Yang saya cuplik ini haruslah bisa menggambarkan ini. Ini yang kita bilang sebagai inferensial statistik, statistik inferensi. Tentu nanti ada kesalahan di dalam hal pencuplikan, ya, sehingga nanti kita akan mengenal yang namanya random error. Ya, saya misalnya masuk ke suatu ruang kelas yang saya cuplik ternyata adalah orang-orang yang badannya tinggi semua. Sehingga pada waktu saya sampai pada kesimpulan, ternyata kesimpulan yang saya peroleh tidak benar-benar menggambarkan apa yang ada di populasi. Nah, itulah tadi, maka kita itu menghitung pada sampel demi tujuan untuk menggambarkan yang benar-benar ada di populasi. Sehingga pemilihan sampel itu menjadi suatu yang sangat-sangat krusial. Jangan sampai nanti kita bilang, oh ratanya itu sekian, ternyata yang ada di populasi itu jauh berbeda. Karena kita tidak meneliti seluruh populasi, maka mau tidak mau kita harus menerima adanya kesalahan. Nah, sehingga ini ya, kita mengukur pada sampel untuk menggunakan uji statistik untuk menggambarkan secara inferensi apa yang terjadi di populasi. Ya, kita tidak meneliti seluruh populasi karena keterbatasan. Ambil contoh teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan penelitian pada pasien dengan CA payudara, ya, Anda meneliti populasi terjangkau. Populasi terjangkaunya berarti misalnya pasien CA payudara yang berobat di rumah sakit Sarjito. Tidak seluruh pasien CA payudara yang berobat di rumah sakit Sarjito Anda bisa ambil, sehingga Anda mengambil sampel.
ya, dari populasi terjangkau tadi. Nah, harapannya hasil dari sampel tadi benar-benar menggambarkan populasi CA payudara yang ada di Sarjito. Harapannya lagi bisa benar-benar menggambarkan populasi pasien CA payudara yang ada di populasi yang lebih luas. Nah, sehingga memilih sampelnya menjadi sedemikian hati-hati. Oke, nah kita kembali kepada penelitian yang akan banyak teman-teman lakukan dan yang menjadi tugas saya hari ini adalah yang penelitian praklinik. Pertanyaannya nanti, misalnya saya mau menggunakan hewan coba, maka berapa sih hewan coba yang harus saya pakai untuk studi saya? Teman-teman, berbeda dengan penelitian-penelitian klinis, maka nanti kalau too small, hewannya terlalu sedikit, saya bisa saja miss, tidak tepat dalam mengambil keputusan, tidak tepat dalam mengambil kesimpulan. Tetapi kalau yang saya gunakan itu terlalu banyak, saya akan sampai kepada wasting, ya, memboroskan sumber daya. Ya, sehingga kita memang harus menghitung jumlah minimalnya, lalu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menambahkan sedikit proporsi supaya nanti di akhir itu bisa tepat. Ada dua metode perhitungan besar sampel. Yang pertama adalah power analysis, ini yang nanti akan kita lakukan bersama. Lalu yang kedua adalah crude method atau resource equation method. Teman-teman bisa lihat ada catatan di sini. Ketika nanti teman-teman melakukan yang power analysis, itu menjadi lebih ilmiah, lebih scientific, dan juga lebih accountable. Artinya apa? Jauh lebih mudah atau lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sementara yang crude method itu walaupun ini juga sesuatu yang ada dasarnya, tetapi tidak lebih baik daripada yang power analysis. Tentu nanti perhitungan besar sampel yang teman-teman akan lakukan itu akan menentukan banyak hal. Pada waktu Anda misalnya ingin publikasi, pada waktu Anda ingin mempertanggungjawabkan hasil penelitian, maka dilakukanlah sesuai dengan ketentuannya. Nah, baik. Sekarang apa sih besaran yang saya perlukan untuk menghitung besar sampel, ya. Jadi yang pertama, dalam waktu 1 menit saya akan minta teman-teman untuk menuliskan di depan teman-teman, kalau ada kertas atau apapun itu, hipotesisnya. Apakah hipotesis teman-teman? Ya, kita jeda sebentar, 1 menit untuk teman-teman mencoba menuliskan hipotesis dari penelitian Anda. Apa hipotesis dari penelitian Anda? Silakan. Baik, ada yang bisa membagikan? Volunteer? Siapa? Ya, silakan. Mbak Ati, ya silakan Mbak Ati. Ini, chlorogenic acid dapat meningkatkan neurotropik BDNF pada hipokampus tikul model diabetes mellitus.
Oke, bagus sekali. Nah, sekarang berarti itu hipotesisnya, ya. Ketika kita punya hipotesis tadi, maka ada satu besaran nih, Mbak Ati, yang harus peroleh. Meningkatkan itu ini nih, yang kita sebut dengan beda efek. Nah, mau meningkatnya itu berapa banyak? Bisa paham maksud saya ya? Ya. Oke, sambil kita nunggu Mbak Ati, ada teman-teman lain yang ingin membagikan? Tolong, yuk. Halo? Siapa yuk? Gak usah ditunjuk ya, anu aja ya, volunteer ya. Nanti kalau ditunjuk susah saya. Saya, dokter. Ya, Mbak Santi. Yuk, Mbak Santi, silakan. Coba Mbak Santi ya, benar? Iya. Iya ya, silakan Mbak Santi, dibacakan atau dibacakan aja. Hipotesisnya, TMS frekuensi 10 Hz dan 1 Hz, dan TMS kombinasi tas spesifik training mempunyai efek yang lebih baik dalam ekspresi BDNF, perbaikan fungsi motor, dan peningkatan aktivitas fungsional upper extremity pasien pasca stroke iskemik. Ekspresi BDNF berhubungan dengan perbaikan fungsi motor, upper extremity, dan aktivitas fungsional pasien pasca stroke iskemik. Oke, ini bagus sekali. Nah, sehingga tetap sama pertanyaannya. Meningkatkan kan? Sepakat ya, teman-teman? Ketika teman-teman bilang meningkatkan, itu dia di dalam besar sampel, karena ini suatu equation, suatu persamaan, teman-teman harus memasukkan angka. Ambil contoh gini, saya ambil contoh yang simple ya, yang simple. Oke. Hipotesis saya, merokok meningkatkan risiko kanker paru. Sepakat ya? Maka saya akan membandingkan orang yang merokok dan yang tidak merokok. Beda efek ini pada kasus tadi bisa begini ngomongnya. Orang yang merokok risiko kanker parunya 40%. Dan yang tidak merokok risiko kanker parunya 10%. Berarti beda enggak? Lebih tinggi mana? Yang merokok kan? Oke. Bisa nggak saya ngomongnya nggak begitu, tapi saya ngomongnya begini. Orang yang merokok, risiko kanker parunya naik 4 kali lipat dibanding yang tidak merokok. Bisa diikuti sampai sini? Ya. Nah, itulah yang namanya beda efek. Kalau ada RTMS tadi, dia meningkatkan kemampuan motorik di ekstremitas superior itu berapa? Ada nggak satuannya? Ya. Oke, kita akan teruskan dulu sambil teman-teman nanti lihat. Lalu ketika nanti teman-teman itu dalam bentuk rata atau median, maka Anda harus menghitung standar deviasinya, variabilitasnya. Nah, kita tidak meneliti seluruh populasi. Yang kita teliti cuma sampel. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan punya 2 kesalahan. Ini yang kita sebut sebagai random error. Menerima hipotesis nul yang salah, ya, hipotesis nulnya itu salah, tapi saya apa? Saya terima. Atau menolak hipotesis nul yang benar. Hipotesis nulnya itu benar, tapi saya tolak. Itu kita sebut sebagai alfa dan beta. Alfa pada umumnya ditetapkan minimal 5%, maksimal 5%. Sehingga teman-teman nanti ingat kalau Anda baca jurnal atau nanti di penelitian Anda kan ada P kurang dari 0,05, ya, itulah alfa. Bahwa kesalahan probability itu kurang dari 5%. Sehingga boleh nggak
alfanya ini saya tetapkan 1%. Boleh. Implikasinya apa? Sampelnya lebih banyak. Boleh nggak saya jadikan 10% supaya sampelnya lebih kecil? Jawabannya boleh, tetapi sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Anda akan mengorbankan kualitas dari penelitian. Sehingga biasanya ini sudah diterima sebagai 5%. Dari ini 5%, muncullah confidence interval 95%. Jadi kalau ininya 10%, maka confidence intervalnya jadinya 90%. Kalau ininya 1%, maka confidence intervalnya jadi 99%. Bisa dipahami ya dari situ ya? Apa arti confidence interval? Ambil contoh, saya bilang begini, rata tinggi badan itu 170 pada SMA X. Saya mencuplik sampel, lalu akan ada 95%, 166 sampai 174. Artinya apa? Angka yang sesungguhnya ketika diukur di seluruh populasi itu antara 168 sampai 174. 95% itu ada di angka gitu. Artinya apa? Kalau saya mencuplik 100 kali, maka 95 kali hasilnya antara 168 sampai 174. Itu artinya dari confidence interval. Bisa diikuti? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, error tipe 2 itu nanti akan berhubungan dengan power. Biasanya ditetapkan 80%. Ya. Boleh nggak saya naikkan jadi 90%? Sangat boleh. Apa implikasinya? Sampelnya naik. Oke? Wah, ini terlalu tinggi buat saya. Saya turunkan deh. Tidak dianjurkan. Jadi tetap saja ini 80% dan tetap saja ini 5%. Bisa diikuti ya? Jangan diutak-atik itu. Sepanjang teman-teman ini tahu. Ya. Nah, yang berikutnya, Anda harus bisa ini nih. Dia satu sisi atau dua sisi. Ambil contoh yang tadi. Meningkatkan, itu satu sisi. Sudah jelas dia naik. Tapi kalau kita bilang gini, yang saya beri perlakuan, nanti berbeda loh hasilnya. Itu berarti apa? Dua sisi. Berbeda itu apa? Bisa naik, bisa apa? Turun. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Bisa diikuti? Ya, oke. Nah, lalu nanti akan ada ini attrition. Jadi kita harus menambahkan sedikit jumlah supaya nanti akan ada yang kemungkinan mati dan sebagainya. Oke. Nah, ini ya tadi power. Power itu adalah bahwa hipotesis nulnya itu adalah benar. Jadi power ya. Nah, type 1 error itu kita apa? Menolak hipotesis nul yang benar. Hipotesis nulnya itu benar, tapi saya apa? Saya tolak. Ya. Di satu sisi, error tipe 2, ini beta, itu adalah apa? Menerima hipotesis nul yang salah. Hipotesis nulnya jelas salah, kita terima. Power itu adalah 1 minus beta, dan confidence interval itu adalah 1 minus alpha. Jadi kalau alfanya 5%, maka confidence intervalnya adalah 95%. Kalau betanya 20%, maka power penelitian teman-teman adalah 80%. Kalau betanya 10%, maka power penelitiannya 90%. Oke? Nah, terus Mas Dimas mana? Oke. Nah, Mas Dimas lalu berkata begini pada teman-teman. Saya itu tesis sekali-sekali. Saya pengen tesis saya ini yang paling sempurna di muka bumi ini. Saya nggak mau ada alfa, nggak mau ada beta. Boleh nggak? Mungkin kurang tepat ya, Dok ya. Boleh, tapi berarti nggak ngitung sampel. Ngitungnya apa? Populasi. Seluruh populasi. Dan itu tidak mungkin. Ya kan? Kan nggak mungkin. Mas Dimas dan teman-teman kan punya keterbatasan waktu, keterbatasan daya, keterbatasan banyak. Jadi hampir tidak mungkin. Ya. Jadi kalau teman-teman hanya menghitung sampel, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima alfa
dan menerima beta. Menetapkan alfa dan menetapkan beta. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk mengutak-atik ini. Biarkan dia 5% dan biarkan dia 20%. Kita sepakat ya? Karena nanti kalau teman utak-atik ini, Anda akan banyak mendapat serangan. Kenapa? Karena itu memang sudah. Ini mau dikecilkan boleh, tapi tidak boleh dibesarkan. Ya, jadi kalau dia jadi 1% boleh, tapi kalau jadi 10% tidak dianjurkan. Bisa kita lanjutkan ya? Nah, inilah dia. Tipe 1 itu menolak H0 yang benar. Tipe 2 itu apa? Menerima H0 yang salah. Ini alfa, ini beta. Oke? Ingat tadi di awal saya menyampaikan apa? Kita tidak pernah membuktikan hipotesis alternatifnya. Yang kita lakukan cuma apa? Menolak atau menerima hipotesis nul. Jadi kalau tadi misalnya siapa Mbak Ase atau Mbak siapa tadi ya yang bilang kadarnya meningkat, nah maka hipotesis nulnya apa? Kadarnya sama saja, ya kan? Berarti kalau hipotesis nulnya itu saya tolak, ya, maka hipotesis alternatifnya yang benar. Bisa sepakat ya? Kalau hipotesis nulnya saya terima, maka hipotesis alternatifnya salah. Oke? Ya. Nah, inilah yang nanti paling banyak untuk menentukan besar sampel yang kita sebut sebagai apa? Beda efek. Beda efeknya berapa? Ini nanti yang paling apa? Paling banyak menentukan apa? Besar sampel itu beda efek. Ya. Jadi misalnya gini, kita ambil contoh yang simpel ya, yang kalimatnya simpel ya. Tadi kembali yang kanker paru, merokok meningkatkan apa? Risiko kanker paru. Ya, oke. Kalau saya bilang meningkatkan, berarti satu sisi apa dua sisi? Satu sisi. Satu sisi. Itu satu sisi ya. Tapi kalau saya bilang berbeda, itu apa? Dua sisi. Menurut teman-teman, lebih bagus satu sisi apa dua sisi? Satu sisi. Satu sisi lebih baik ya. Oke, tapi nanti ada implikasinya. Nah, kalau saya bilang begini, orang yang merokok itu risiko kanker parunya 4 kali lipat. Itu yang namanya apa? Beda efek. Maka kalau saya bilang 4 kali lipat, maka besar sampelnya itu akan lebih kecil dibanding kalau saya bilang 2 kali lipat. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa beda rata tekanan darah itu 30 mm Hg antara yang dapat perlakuan dan yang tidak, maka itu sampelnya akan lebih kecil daripada kalau saya mengatakan di hipotesis saya beda tekanan darah itu 10 mm Hg. Jadi, semakin besar beda efek perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan, akan semakin kecil besar sampel. Ya. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman ketika kita meneliti, kita semua harus punya justifikasi, harus punya pembenaran. Beda efek ini akan ditentukan oleh 3 hal. Penelitian teman-teman adalah penelitian yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini. Belum pernah ada penelitian sebelumnya. Maka teman-teman harus membangun teori-teori dari baca-baca sebelumnya, dari pengetahuan-pengetahuan substansif untuk menentukan beda efek. Dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau penelitian teman-teman itu sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti lain, maka teman-teman bisa saja mendapatkan beda efek ini dari penelitian sebelumnya. Oke? Atau nanti kita lihat ketika ini susah sekali pakai konvensi. Konvensi itu kesepakatan. Jadi, mudah-mudahan tidak ada lagi ceritanya, ya sampelnya segitu. Loh, taunya dari mana? Ya memang begitu, nggak bisa. Tapi harus semuanya di power analysis method itu harus ada apa? Justifikasi. Kalau penelitian ini belum pernah dikerjakan, maka pengetahuan-pengetahuan substansif bisa. Tetapi kalau ini sudah pernah dikerjakan, maka teman-teman harus menunjukkan dari penelitian yang sebelum.
Nah, untuk konvensi, ini ada Cohen dan Rosenthal, nanti saya share aja ya. Misalnya begini, untuk t-test ya, t-test untuk means, misalnya gini, t-test. Jadi rata misalnya rata tekanan darah satu diberi obat, satu tidak, ya. Itu. Nah, ini akan dikatakan bedanya kecil kalau dia sisinya 0,2, medium 0,5, large 0,8, beda efeknya, ya. Ya. Kalau dia chi-square ini small 0,1, medium 0,3, large 0,5. Ini konsensi. Tetapi memang yang paling baik itu kalau dia dua ini, pengetahuan substansif dan penelitian sebelumnya. Ambil contoh, misalnya ambil BDNF tadi. BDNF-nya sekian, lalu ada muncul pertanyaan, dari manakah peneliti menentukan kok beda efek dari BDNF-nya itu sekian? Nah, Anda menjawab dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau dari hasil-hasil kajian yang sudah ada, atau dari dasar teori yang sudah ada. Itu harus disampaikan sebagai justifikasi. Nah, sehingga namanya saja beda efek. Efeknya semakin besar beda efek, semakin kecil sampel. Ya, coba Anda lihat ini sampelnya nih. Kalau ini semakin gede ya sampelnya semakin apa? Kecil. Tapi ketika dia terlalu kecil, makanya nanti teman-teman lihat di penelitian-penelitian sebelumnya. Ambil contoh begini. Kalau Anda membandingkan dengan kontrol positif berarti yang satu Anda beri perlakuan, yang satu juga diberi perlakuan, kira-kira beda efeknya gede apa besar atau kecil? Kecil, ya. Apalagi membandingkan dosis. Satu dosisnya 10 atau konsentrasinya 10, 20, 30. Maka mungkin beda efeknya apa? Kecil. Tapi kalau ini dibandingkan dengan kontrol negatif, dia tidak diberi perlakuan apa-apa, kira-kira beda efeknya besar nggak? Besar. Mungkin besar. Ya, jadi itu. Jadi ketika kita membandingkan dengan misalnya placebo, kita membandingkan dengan tidak diberi perlakuan, maka teman-teman bisa mengasumsikan beda efeknya apa? Besar. Tapi kalau ini diberi perlakuan standar, obat standar, lalu Anda mau mengujikan sesuatu, mungkin beda efeknya jadi apa? Kecil. Bisa diikuti ya sampai sini ya? Oke. Nah, sehingga nanti ini satu sisi atau dua sisi. Lebih baik kalau dia sudah apa? Satu sisi. Ya, ini the direction. Kalau dua sisi itu ya bilangnya apa? Berbeda. Ya, bedanya itu bisa lebih kecil, bisa lebih tinggi, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau ini bisa satu sisi. Ya. Jadi lebih baik kalau satu sisi. Nah, ini juga yang penting. Hati-hati ketika memilih mengatakan besar sampel. Ya, sehingga kita akan ada namanya nanti technical dan biological. Ya, yang dipakai yang ini, biological. Ya, ini sama nih. Satu ini saya ambil 3 spesimen. Ya, saya ambil jadi apa? 3 spesimen. Maka ini N-nya berapa? N-nya itu 1. N-nya bukan apa? Bukan 3. Dikatakan N-nya 3 kalau 3 spesimen berasal dari 3 sumber yang berbeda. Bisa diikuti ya? Tetapi nanti teman-teman yang tadi penelitiannya misalnya after before akan ada beda cerita sedikit. Ya. Satu spesimen ya diberi 2 perlakuan. Oke? Perlakuannya sudah 2 nih, ya. 2 perlakuan baru kemudian diambil begini. Ya. Nah, ini jadinya 6 apa 2? N-nya. Dua ya dong. 2 mungkin. 2. Ya, benar, 2. Ya, tetapi kalau ininya begini dan ini perlakuannya berbeda-beda, misalnya dalam hal
konsentrasi dan sebagainya, maka kita bisa bilang N-nya menjadi apa? 6. Bisa diikuti ya sampai sini ya? Oke. Iya, Dok. Nah, termasuk kalau tadi mau after before nih, ininya sama sih, cuman beda hari. Nah, oke. Maka pada kasus yang seperti ini 2 atau 6? 6. 6. 6. Oke. Harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan dalam hal begini. Ada nggak pengaruh terhadap hari ini? Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau ini tidak ada pengaruh dari hari ini, maksudnya hari 1, hari 2, hari 3 itu tidak berpengaruh terhadap apa-apa di hasil ini, maka kita bisa saja bilangnya jadi apa? 2. Ya. Oke. Nah, yang paling bagus sih teman-teman begini, ya. Ini diambil, ini diambil, ini diambil, satu dikasih perlakuan, satu tidak. Oke? Ya. Dengan demikian ini kita punya 6. Ini firm. Kita punya 6 nih. Ya, bisa paham ya? Karena ini tidak lagi diragukan. Kita benar-benar punya apa? 6. Ini yang disebut sebagai biological and apa? Technical. Lihat nih cawan patrinya. Jumlahnya sama nggak dari tadi? Sama. 6 kan? Sama-sama 6 kan? Cuma nanti yang ini bisa benar-benar kita yakin bilang N-nya 6, sementara yang ini sebenarnya N-nya cuma apa? 1. Yang ini 2. Maaf, ini cuma apa? 2. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, sampel size akan naik kalau beda efek kecil. Sampel size akan naik kalau standar deviasi lebar. Ya, kenapa nggak presisi? Datanya nggak precise. Kalau datanya presisi, maka sampel size-nya menjadi apa? Kecil. Sampel size akan naik kalau kita mengatakan significant levelnya kita turunkan. Saya menganggap bermakna kalau dia kurang dari 0,01. Maka alfanya berapa? 1%. Sampel akan naik. Ya, sampel akan naik kalau penelitian ini saya naikkan apa? Powernya. Oke? Nah, juga kalau teman-teman 2 sisi. Makanya supaya nanti ya tetap aja kembali ke 1 sisi. Kecuali memang tidak yakin, belum pernah diteliti sebelumnya, tidak jelas gitu dasar teorinya, tapi itu sangat jarang. Ya. Oke. Nah, sudah ketemu nih angkanya ketemu nih. Ya, misalnya angkanya 10. Nah, maka kan teman-teman nanti akan ada follow up. Biasanya sih teman-teman harus menambahkan namanya attrition. Jadi ada nggak yang kemungkinan mati? Ada nggak yang kemungkinan hilang? Ya, biasanya baik di penelitian klinik maupun praklinik, biasanya attrition-nya adalah 10 atau 20%. Tergantung dari berapa lama. Misalnya kalau pengamatannya cukup lama, maka attrition-nya bisa 20%. Kalau pengamatannya singkat, bisa saja hanya 10%. Maka kalau nanti sudah dapat angka 10, maka ya langsung kita kurangi ini, ya dibagi 0,9, maka jumlahnya adalah apa? 11. Artinya apa? Ya berarti kita jangan 10, tapi apa? 11 atau 12. Ya. Tapi ingat tadi di slide yang kedua, too large, too many sacrifice. Kalau terlalu besar, terlalu banyak yang apa? Dikorbankan. Oke? Nah, ini nanti silakan, ini rumus-rumus yang memang teman-teman harus tulis, ya. Tetapi nanti mau saya tunjukkan, termasuk kemarin saya sudah mengirimkan yang bentuknya Excel, tetapi biasanya demi tujuan untuk kalau nanti lebih mudah diterima di jurnal dan sebagainya, ini tolong teman-teman semua di depan laptop, ya kan? Ya, oke. Ini tolong di download dulu nih. Sambil download nanti kita lihat bareng-bareng caranya, ya. Coba dulu.
Struktur anunya. Oke. Mas Heru ini kalau saya mau share, share. Teman-teman bisa lihat G-Power saya? Belum, Dok. Belum, Dok. Masih PowerPoint. Masih PowerPoint ya, sebentar. Ini newscat. Oh ya, ini nih. Nah, yang ini udah bisa lihat? Sudah, Dok. Sudah ya? Dok. Sudah ya, oke. Nah, nanti kalau teman-teman download, maka dia bentuknya seperti ini. Ini G-Power. G-Power itu biasanya memang untuk penelitian-penelitian yang praklinik. Oke? Tadi ingat nggak? Sebelum ngitung sampel, apa yang harus saya kerjakan? Power analysis. Sebelum ngitung sampel, langkah pertama saya harus apa? Menentukan hipotesis. Punya hipotesis, ya toh? Setelah punya hipotesis, langkah berikutnya apa? Beda efek tadi. Menentukan beda efek tadi. Ya, kita baca-baca ya, beda efek dan sebagainya. Lalu kita sudah punya bayangan kan? Nanti kalau data ini sudah saya kumpulkan, maka saya akan mengujinya pakai apa? Ya, itu kan sudah jelas tuh, ujinya mau pakai apa. Nah, sehingga sama nih di sini, ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini misalnya, nanti akan ada pertanyaan begini nih. Teman-teman itu mau pakai t-test, mau pakai f-test, mau pakai exact, Fisher exact, atau mau pakai chi-square, atau pakai z. Ya. Di antara dua ini, biasanya di antara 5 itu, maaf, yang paling sering kita pakai kan yang 1, 3, dan 4. Sepakat nggak? Iya. Ya kan, yang paling sering kita pakai itu, dengan berbagai asumsinya. Ya. Nah, ambil contoh ini. Ya. Sekarang nih, PowerPoint saya kelihatan nggak? Belum, Dok. Waduh, ini baru berarti harus ganti dulu ya, maaf ya. Yang ini kelihatan? Sudah, Dok. Oke. Nah, ini teman-teman nih. Seorang peneliti ingin mendapatkan ya terapi untuk mengurangi pertumbuhan tumor pada mencit ya. Dari kelompok kontrol 40% akan develop tumor dan dia ingin untuk mendapatkan pengurangan itu sampai 10% dengan 80% power dan 5% signifikan. Oke? Pada kasus yang seperti ini, hipotesisnya bisa digambarkan dalam 2. Misalnya gini, pertumbuhan tumor yang mendapatkan terapi 10% dibanding 40% yang tidak mendapatkan terapi. Bisa diikuti ya? Atau kita bisa bilangnya itu beda risiko. Berarti 10% dibagi 40%. Yang mendapatkan terapi, risiko pertumbuhan tumornya adalah 0,25 kali dibanding yang tidak mendapatkan terapi. Nah, itu yang harus dibuktikan kan? Benar nggak nih kalau saya melakukan penelitian, tumornya itu benar jadi 10% dibanding 40%? Benar nggak kalau saya melakukan penelitian, dia pertumbuhannya menjadi 0,25 kali?
0,25 dapatnya dari 10% dibagi 40%. Dengan 80% power dan 5% signifikan. Oke. Nah, sehingga pada kasus di atas, maka yang akan dikerjakan adalah seperti ini. Ya. Maka ini adalah Fisher eksak. Kenapa? Karena pasti jumlahnya itu tidak akan memenuhi untuk asumsi chi-square. Nanti saya yakin pada hari Rabu teman-teman akan banyak dapat itu dari Pak Zul. Tolong ini diterima dulu. Saya akan milih Fisher nih, misalnya ya, Fisher eksak, klik aja. Nanti setelah memilih tesnya, statistical tesnya, teman-teman lihat di sini nih. Nah, pertanyaan saya, ini minimal berapa kelompok? Bisa nggak ini satu kelompok? Enggak. Enggak. Tidak. Ini kan minimal 2 kelompok kan? Iya kan, minimal 2 kelompok kan? Iya. Boleh nggak lebih? Boleh. Boleh. Kalau nanti yang diberi perlakuan itu konsentrasi perlakuannya, dosis perlakuannya berbeda. Benar nggak? Ya kan? Kalau dia banyak kelompok, misalnya ada 4 atau 5, maka yang teman-teman hitung nanti beda efeknya yang mana? Masing-masing kelompok. Boleh, itu kalau rajin dan baik hati. Nah, itu boleh, itu kalau rajin baik hati gitu ya, tidak sombong, rajin menabung boleh. Tetapi kalau teman-teman itu langsung straightforward, maka yang teman-teman hitung yang mana? Yang beda efeknya paling kecil. Iya kan? Karena itulah yang sampelnya paling besar. Ambil contoh gini. Tidak diberi perlakuan, dosis 5, dosis 10, dosis 20. Bisa diikuti ya? Yang dosis 20 dibanding yang tidak diberi perlakuan, kira-kira secara teoritis, beda efeknya kecil apa besar? Besar. Besar kan? Ya kan? Berarti sampelnya akan kecil. Yang tidak diberi perlakuan dengan yang 5, kira-kira beda efeknya kecil nggak? Kecil. Kecil. Berarti sampelnya akan lebih besar kan daripada yang dengan 20 dan tidak diberi perlakuan? Sepakat nggak? Artinya apa? Kalau di sini teman-teman dapat jumlahnya 10, di sini dapat 20, kan cukup ngitung 20. Ya kan? Dengan asumsi 10 itu kan akan tercakup di dalam 20-nya. Bisa diikuti nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, jadi dihitung yang beda efeknya paling apa? Paling besar. Paling kecil. Sehingga sampelnya paling? Sampelnya paling besar. Ya, beda efeknya yang paling? Kecil. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini, berarti ini nanti adalah yang ini kan? Ini yang saya share G-Power saya. Yang Iya, teman-teman lihat G-Power saya atau PowerPoint saya? G-Power, Dok. G-Power, oke. Ya. Nah, klik ini. Sehingga yang teman-teman harus masukkan adalah itu tadi, ini nih, di sini nih. Oke, yuk kita masukkan sama-sama. Kalau seperti ini nih, satu sisi apa dua sisi nih? Ini nih, kita tinggal pilih nih, mau satu sisi apa dua sisi? Pilih satu apa dua, yuk. 2. Dua, ada yang pendapat satu? Satu. 1, Dok. Satu, kenapa? Wong sudah jelas lebih kecil toh? 10% dibanding 40%. Berarti apa? Satu sisi. One tail. Ya, one tail. Oke? Nah, ini tinggal masukkan nih. Berapa dia nih? 10 kan? Sepakat nggak? Proporsi pada kelompok 1 kan berarti 10%. Saya tulis ya, 0,1. Oke?
Proporsi pada kelompok 2? 0,4. 0,4. Ya, bisa diikuti ya. Ya. Alfa, tadi ingat, alfanya berapa nih? Nih, 5%. Oke? Oke, diikuti ya. Powernya 80. Enggak dong, powernya tadi berapa? Di soal tadi. Powernya 80. Powernya 80%. Powernya, ini nih soalnya nih. Powernya berapa? 80. 80 ya? 80%. 80%. Oke. Nah, bisa diikuti ya sampai sini ya. Oke. Nah, sehingga ini berarti kita buat berapa? 0,8 ya. Oke. Nah, teman-teman mau 1:2 atau 1:1? Itu allocation to treatment. Jadi bisa aja penelitian itu gini, yang diberi perlakuan itu 2, yang kontrol 1, itu berarti apa? 2:1. Ini isikan di sini 2, ya kan? Tapi bisa saja jumlahnya sama. Yang diberi perlakuan dan yang tidak jumlahnya apa? 1:1. Bila jadi 1:1. Oke? Nah, ketika besaran ini semua sudah diisi, teman-teman tinggal kalkulit. Itulah besar sampel yang akan diperlukan. Nih. 30, total sampelnya berapa? 60. Ya, bisa diikuti? Bisa. Nah, kita Bisa. hitung kembali. Ini kan besar nih, ya. Oke. Berarti ini jumlah sampelnya, ya. Bagaimana kalau misalnya beda efek ini saya perbesar? Sesuai yang tadi ya. Berarti ini beda efeknya lebih gede enggak? Beda efek kalau sampel besar kecil. Ini nih, beda efeknya lebih besar apa lebih kecil? Beda efeknya dulu. Beda efeknya lebih besar. Besar. Oke, ya. Tambah turun nggak? Turun. Sampelnya lebih kecil. Lebih kecil kan? Oke. Ya. Ya. Nah, bagaimana kalau ininya yang saya naikkan? Ini beda efeknya sama kayak yang tadi ya. Turun 30% ya. Bener nggak? Ya kan? Iya. Turunnya sama yang tadi 10-40 kan? Turunnya. Ya. Beda. Lebih besar. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, cuman diingatkan ya. Diingatkan lagi. Ini angkanya dapatnya dari mana? Pengetahuan substansif atau penelitian sebelumnya. Kalau penelitian teman-teman ini penelitian yang pertama di muka bumi, belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, maka ini penelitian substansif yang dulu, dasar-dasar teori. Ya. Tapi harus ada apa? Justifikasi, harus ada apa? Dasarnya, nggak boleh tiba-tiba muncul angkanya. Ya. Lebih baik kalau sudah ada penelitian sebelumnya. Dok, Yuk. Bertanya dok, untuk menentukan proporsi P1 dan P2 kan tadi angkanya ditulis 10 dan 40 ya. Itu kalau misalnya terbalik bagaimana dok? Terbalik nggak apa-apa. Jadi bisa aja, makasih Mas, ini pertanyaan bagus nih. Bisa saja konsepnya itu meningkatkan risiko, ya, atau menurunkan risiko. Pada yang ini kan dia menurunkan apa? Risiko, ya kan? Bisa saja kalau ini penelitiannya misalnya paparan, bukan sesuatu yang menurunkan risiko, tapi dia meningkatkan apa? Risiko. Coba kita aja coba. Sama nggak? Sama dok. Ya, kenapa sama? Karena teman-teman beda efek itu selalu absolut, nilai absolut. Dia tidak 0,1 kurang 0,4, 0,4 kurang 0,1, bukan. Tetapi berapa sih bedanya 0,4 dan 0,1? Kan bedanya tetap 0,3. Bisa dipahami? Bisa dok. Bisa, oke. Sip. Kita teruskan boleh ya? Boleh dok. Oke. Kembali ke PowerPoint. Nah, ini contoh lagi nih, yuk.
Oke. Berarti teman-teman ingat tadi, mau ngitung besar sampel yang pertama kali ditentukan apa? Hipotesis. Hipotesis. Lalu milih apa? Uji Statistik. statistik, ya kan? Ini mau apa? Teman-teman nanti besok di hari Rabu, saya yakin nanti Pak Zul akan bilang, misalnya pair t-test itu kalau dia after before, ya, sebelum, sesudah, itu pakainya apa? Pair. Kalau dua kelompok, apa? Independent t-test. Kalau kelompoknya lebih dari dua, pakainya ANOVA, ya kan? Itu tuh nanti teman-teman akan eksplor ke sana. Nah, nanti ini tolong diingat-ingat pada waktu digabungkan gitu yang kita dapat hari ini. Oke. Nah, ini misalnya ini nih. Berarti kita share screen lagi ya. Yang ini teman-teman udah besaran angkanya ingat ya? Ingat-ingat angkanya? Sudah Udah ya. Oke, yuk. Oke, berarti ini saya pilih apa nih? T-test kan? Ya, saya pilih T-test. Klik. Oke. Dari T-test, saya mau compare means. Ya kan? Benar nggak? Ya, bisa saja nih, soalnya juga nggak terlalu jelas. Ini bisa saja pair. Pair bisa loh. Pair itu sebelum 170, sesudah 100 apa? 130. 30 ya. Oke. Jadi bisa saja pair. Kita aja pair ya. Tapi dia ada two means. Benar nggak? Kita punya dua means kan? Ini dua rata kan? Iya. Ya, oke. Iya. Nah. Oke. Berarti berapa ini? Beda apa? Antara min-nya. 40. 40? Milimeter Hg. 0,4. 0,4. Bukan dong. Kan Kan milimeter Hg nggak ada 0,4. Kan 30 sama 170. 40. Iya. 40. Standar deviasinya berapa? 25 ya? 25. Oke, ya udah calculate. Klik. Nah, ini. Apa? Maka total sampel size-nya ini, teman-teman. Bisa lihat nggak? 45. 45 diukur apa? Sebelum dan apa? Sesudah. Ya. Bisa diikuti ya? Kalau dia besarannya seperti ini. Sorry, ininya belum dirubah nih. Ayo. Belum. Nah, ininya belum dirubah kan? Berarti ini berapa? 0,8 kan? 0,8. Powernya. Ya. Berarti jadinya jumlahnya 27. Ya. Jadi ininya bisa mean difference, ini juga bisa teman-teman pilih di sini nih. Nah, misalnya mean kelompok 1, 170 misalnya. Mean kelompok 2, 130. Benar nggak? Ya kan? Oke. Standar deviasinya sama-sama 25 deh. Ya. Udah, terus calculate.
Ya sama aja, anunya apa? Sama persis, nggak beda apa? Nggak beda jauh ininya. Ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa dong. Bisa diikuti? Insya Ada Allah. yang, hah? Ya, berarti yang kita belum masukkan apanya? Masukkan. Ya. Coba lihat soalnya. Standar deviasi. Alfa. Yang mana yang belum dimasukkan? Standar deviasi. Nah, ini kalau di hewan coba, ya teman-teman yang hewan coba kayak tadi itu sampelnya berapa? 60, sampelnya 27, banyak banget nggak? Iya. Hah? Banyak banget nggak? Banyak sekali. Too many sacrifice. Ya. Sehingga teman-teman udah lihat G-power saya sekarang? Sudah. Sudah lihat. Nah, ini Sudah. nih. Lihat ininya nih. Yang kita lupa apa? Perhitungan ini untuk menghitung apa? Effect size kan? Iya. Ininya diganti. Berapa itu? Itu jumlah hewan cobanya. Oh. Mohon maaf. Bisa diikuti? Ini. Gimana dok? Maksudnya? Kenapa diubah 1,6 dok? Ya, ini kan di awal berapa? 0,5. 0,5 itu dengan asumsi terbesar. Ya, tadi ingat teman-teman, apa yang paling menentukan? Beda efek kan? Beda efek. Sehingga perhitungan ini terutama untuk mencari juga ini. Kenapa? Karena ini akan sedikit berbeda dengan penelitian klinis. Kalau di penelitian klinis ini tidak perlu. Jadi nanti teman-teman di penelitian klinis nggak akan nih dapatnya cuma 5 orang. Nggak, pasti ininya akan besar. Tetapi ingat tadi ada kata-kata apa? Too large, akan terlalu banyak yang apa? Sacrifice. Sehingga di dalam penelitian praklinik kita akan memasukkan effect size dari perhitungan ini. Dok, dapat angka 1,6 itu dari mana, Dok? Dapat angka 1,6-nya dari kalkulator ini. Oh. Kalau mau Dok. Tidak terlihat dok kalkulatornya. Mungkin ada jendela yang tidak terlihat, Dok. Ini apa ini? Ini sudah share screen yang mana? G-power. Oh, sorry. Ini ya. Oh, ini ada 2 jendela ya. Sorry. Teman-teman lihatnya yang ini. Yang G-power, Dok. Yang G-power ya. Oke. Maaf. Makanya dari tadi saya ngomong sendiri. Ini nih. Ini kalau G-power-nya ini kan ada teman-teman lihat yang ini kan? Ya. Iya. Ini ada tulisan determine kan? Ini loh. Ya. Nah, determine ini tadi saya klik ini. Teman-teman nggak bisa lihat yang saya klik. Nggak bisa. Tidak dong. Sejak awal dong. Sorry. Oh, Sudah, kuliahnya diulang besok. Oke, sekarang kelihatan nggak? Ya, terlihat. Nah, ini makanya dari tadi itu kok ketoknya. Gini, ini kan tadi bisa gini ya, difference, ya kan? Berarti saya langsung kasih mean difference 40-25. 45. Sepakat ya? Ya. Tapi bisa juga yang ini kan saya pilih.
170, 130, 25, 25. Ya kan? Ya. Ya. Lalu ini kan muncul nih. Ini nih, di bawah nih. Oke. Muncul nggak? Muncul. Nah, itu baru masukkan ke sini. Beda efeknya. Bisa dipahami ya? Nanti Bisa. kan ngisi ini kan? Ngisi ini loh. Alfanya 5%. Nah, sekarang nggak kelihatan ya? Yang satunya nggak kelihatan ya? Hah? Ya, ya Oh. kelihatan. Ini paling susah kuliah daring ini memang gini. Nah, ini kelihatan sekarang. Iya. Ya toh? Alfa berapa? Alfa 5%, atau power 80%, ya toh? Masukkan beda efek 1, apa? 6 tadi ya. Oke. Saya teman-teman ya. Sekarang kita coba latihan lagi satu. Yuk. Nih mau pakai yang mana nih? Ini juga belum kelihatan ya. Maaf. Sorry. Satu persatu. Iya, Prof. Maaf, Prof. Ini. Oh, nggak apa-apa. Ini sudah sangat bagus. Antara yang ada di depan saya dan yang terlihat teman-teman ternyata tidak sama. Maaf sekali. Oke. Ya, yang ini PowerPoint-nya terlihat ya? Terlihat ya, Dok. Lihat. Oke, yuk. Mana nih? Teman-teman, hati-hati loh. Ini ada jebakannya itu. Iya. Yuk, kita isi sama-sama ya. Share screen lagi. Oke. Teman-teman, ingat kemarin kan oleh Prof. Erna sudah ya yang jurnal-jurnal itu. Maka yang pertama teman-teman pilih apa? Hipotesis ya. Ini kan proporsi. Sepakat ya? Ya. Oke, berarti saya pilih t-test atau yang lain? Kalau ini sampel besar, penelitian klinik, teman-teman bisa pilih chi-square, ya kan? Tapi karena ini asumsi untuk chi-square biasanya tidak terpenuhi, maka teman-teman pilih Fisher. Ya, asumsi chi-square itu nanti Pak Zul akan menjelaskan, misalnya sampel harus di atas 30, tidak boleh ada sel dari antara 4 itu, yang tabel 2x2 kurang dari 5, gitu ya, itu tuh asumsi. Maka pilih aja. Oke. Ini kembali ke yang tadi, ya kan? Ini kan rata-rata kan yang dipakai itu toh, two independent group kan, ya kan? Yang satu diberi suplemen, yang satu tidak kan? Sepakat ya? Oke. Diklik aja. Oke. Nah ini besarannya. Oke. Ini besarannya, ya. Nah oke. Sekarang kalau ini determinnya saya klik itu, maka itu akan jadinya gini nih. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Dok. Ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana hipotesis kita itu mau kita sampaikan. Misalnya saya mengatakan begini, oh bedanya 50%. Maka kita pilihnya yang ini nih. Oh, ternyata kalau diberi itu risikonya turun. Ya, turun dari 60% kematian jadi hanya 10%. Maka saya pakainya apa? Rasio. Atau data yang sebelumnya dari penelitian sebelumnya itu odds rasio, pakai ini. Nah, atau beda proporsi
beda proporsi. 90 lalu kemudian apa? Berapa itu? 90% dibanding berapa? 40? Ya, atau 60% ya, saya lupa angkanya juga. Nah, 60%. berapa? Maaf. 40 ya? 60 dan 40. 60 dan 40 kan? Ya, oke. Nah, berarti mana yang mau dimasukkan? Itu terserah teman-teman. Bagaimana hipotesis itu akan disampaikan? Bisa diikuti ya? Bisa saja dia bentuknya odds ratio. Oh, kalau dikasih, berarti nanti risiko kematiannya turun 0,5 kali. Ya, berarti yang ditulis di sini. 0,5. Oke. Dokter, mohon maaf, boleh diulang, Dok? Oke, diulang yang ini ya. Pemilihan kalkulus, iya. Oke, baik. Jadi, gini, hipotesis itu kan bisa disampaikannya begini. Yang diberi pengobatan itu menurunkan kematian 30%. Bisa nggak gitu? Bisa ya? Atau hipotesisnya bilang, antara yang diberi pengobatan dan yang tidak, rasionya adalah 4:1. Perbandingan ya. Ya, bisa kan? Iya. Bisa juga enggak? Dia mengatakan begini, yang diberi pengobatan, odds rasio kematiannya 0,5 kali. Mungkin saya beri masuk. Iya, Bro. Mari, Bro. Jadi gini, permasalahan yang penelitian yang seperti ini itu seringkali tidak mencari, kalau kita yang di klinik kan mau tak mau penelitian klinik kan mesti harus dapat itu, kalau enggak bisa menentukan sampel yang minimum. Nah, tapi kalau preklinik itu suka non sewu ya mahasiswa, ada yang enggak mau mencari, artinya kan agak sulit tuh untuk. Jadi kalau tadi saya dengan pelatihan yang dari kemarin dan hari ini dari kami, sepertinya mahasiswa sebetulnya pintar-pintar dan mencari itu tidak masalah. Tapi dalam prakteknya, apabila sudah sampai pada proposal yang beneran, itu kita mengajari tapi sering tidak dipraktekkan. Sehingga sebetulnya masukan saya sebagai pengajar sebelumnya, jadi Anda tetap harus mencari apa yang dikatakan Dr. Pinson itu. Bahwa, makanya tadi kan saya triknya mencari penelitian lain yang judulnya sama, sehingga kita punya angka itu gitu loh. Saya kemarin triknya gitu Dr. Pinson. Tapi kemudian jalan pintas itu sering dilakukan mahasiswa. Jadi pertanggungan jawab secara declare bahwa sampel saya hitung dengan rumus ini, dengan asumsi ini itu tidak pernah dideklar. Sehingga kemarin masukan dari Dr. Andrianita, sebetulnya betul. Kalau ditanya sampel size dari mana, itu jawabnya tidak ilmiah. Karena, itu dari tesis sebelumnya. Terus, atau kalau kemarin mungkin saya sudah info Dr. Pinson bahwa itu dari rumus Federer yang udah puluhan tahun, yang itu tidak ada justifikasinya secara, maksudnya kan nggak ada justifikasi gitu loh. Sehingga ini mungkin yang ini saya Dr. Pinson mohon mengakomodasi ini gimana jalan tengahnya, karena kemarin kebetulan saya mereview artikel dari sepertinya S2 MIP juga, itu binatangnya, animalnya itu hanya 3. Saya sebagai reviewer kan tidak akan meloloskan seperti itu untuk terpublikasi gitu. Jadi maksudnya itu mungkin gambaran ya saya. Dan tadi mungkin adik-adik harus melihat tadi, kita ngitung tadi loh, sampel itu Pak Dr. Pinson, replikasi yang itu loh, kita ambil 3 dari satu subjek 3 kali. Iya, Prof, replikasi. Itu kan replikasinya kan
itu tidak boleh dihitung 3. Nah, itu yang sering dilakukan mahasiswa. Pada hasil itu, loh saya ini kan sudah 3, padahal itu replikasi. Replikasi itu untuk merata-rata apakah hasilnya tadi. Harusnya replikasi itu hasilnya tidak boleh SD-nya besar. Begitu toh Dr. Pinson? Iya, SD-nya harus kecil karena ada hitungannya. Koefisien variasi dari 3 itu harus dihitung. Mungkin monggo ini supaya saya dikasih PR Dr. Andrianita itu biar clear. Jadi nanti ada declare di sampel size cara menghitungnya seperti ini gitu. Mungkin gitu. Ya ini karena direkam ya, jadi saya nanti akan juga menunjukkan ke Dr. Arfi bahwa ini sudah kita lakukan masukan dari Dr. Andrianita supaya mahasiswa tidak cari jalan pintas tadi. Terima kasih Dr. Pinson, silahkan dilanjutkan. Saya mengapa menyimak itu karena sampel size yang preklinik itu selalu jadi masalah terus. Saya pernah juga mengalami wes kebacot itu gini. Dia di kulit, kemudian dia kan harus membuat kayak irisan kulit untuk replikasi satu subjek animal 3 kali. Nah, dalam kenyataannya itu kemudian dia menganggap itu adalah subjeknya dari satu subjek 3 irisan bulat itu bundar ya, bundar itu jadi 3 dan sudah dihitung dan sudah mau lulus. Saya pas menguji aja, tapi kalau seperti ini kan tidak kebacot, tapi tadi sudah saya info bahwa sekarang metodologi itu sangat dihargai, dibaca, jadi itu kualitas dari hasil kita itu dilihat dari situ. Mungkin itu aja, monggo teruskan saya ini untuk masukan karena biasanya terus rumusnya yang Federer gitu, itu udah kalau udah gitu terus mau apa kita sebagai orang metodologi untuk membetulkan gitu. Terima kasih Dr. Pinson. Terima kasih Prof atas masukannya Prof. Ya, jadi teman-teman memang seperti yang tadi ya. Jadi apa yang tadi diingatkan oleh Prof Erna bahwa kan tadi harus ada apa? Justifikasi. Ya, maka ini yang tadi sebagaimana diingatkan oleh Prof Erna itu mendapatnya dari mana? Dapatnya dari penelitian-penelitian apa? Sebelumnya. Ya. Termasuk yang tadi, bagaimana kalau penelitian ini belum pernah dilakukan. Ini penelitian saya ini yang pertama, ya maka teman-teman membangun dasar teori, tapi tetap ada dasarnya, gitu. Jangan angkanya tiba-tiba muncul, gitu. Yang tadi diingatkan itu kan itu secara metodologi. Kenapa? Karena nanti kembali ke yang slide awal tadi, justifikasi. Justifikasi itu kan apa yang kita lakukan pada sampel harusnya menggambarkan apa yang sesungguhnya, kan benar nggak? Sehingga sampel itu harus 2. Dia mewakili karakteristik, dan yang kedua adalah memiliki jumlah minimal. Nah, sehingga diskusi kita hari ini kan mencoba menghitung berapa sih jumlah apa minimalnya. Nah, tentu ada jumlah minimal itu didapatkan dari mana? Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Terima kasih Prof. Era atas insight-nya. Jadi, memang, ini share screen lagi nih, bentar ya. Jadi yang tadi itu tergantung hipotesisnya seperti apa. Digambarkan hipotesisnya bagaimana. Beda efeknya tadi itu seperti apa. Bisa dalam bentuk difference, bisa dalam bentuk rasio, atau bisa dalam bentuk odds rasio. Oke. Bisa diikuti ya sampai sini? Nah, tentu angka-angka ini didapatnya dari mana? Tadi yang sebagaimana diingatkan oleh Prof. Erna, dapatnya dari penelitian yang sebelumnya. Kalau penelitian kita belum pernah ada yang sebelumnya, maka dibangunlah dari bacaan-bacaan itu. Tentu kalau ini penelitian yang pertama, mungkin beda efeknya ya dibuat jangan terlalu besar, belum pernah dibuktikan, ya harus lebih ini. Termasuk nanti kalau beda efeknya terlalu besar akan muncul lagi pertanyaan, sudah jelas bedanya begitu besar, ngapain lagi diteliti. Jadi kan sesuatu yang jelas sudah berbeda ya tidak perlu diteliti. Oke. Nah, berarti sekarang saya yakin
kita akan stop dengan begini. Saya kalau boleh minta izin. Tadi Prof. Erna sudah kemarin sudah meminta teman-teman untuk mencari kan artikel apa yang kira-kira akan mirip gitu ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencoba, maaf mungkin bahasanya, memetani artikel tadi untuk mencari beda efeknya. Yang sesuai nanti dengan penelitian teman-teman. Lalu mencoba untuk memasukkan beda efek tadi sesuai dengan tes statistik yang akan teman-teman pilih ke dalam persamaan-persamaan ini. Lalu nanti keluarlah berapa besar sampel. Itu. Saya yakin kita masih punya 1 kali pertemuan, jadi mungkin kita bisa mengambil mungkin 10-15 menit pertama di pertemuan kita yang berikutnya untuk kembali melihat ini. Atau teman-teman nanti yang gantian presentasi mungkin lebih baik ya, untuk mencoba melihat berapa sih besar sampel. Ya, izinkan saya mengingatkan satu hal. Share screen-nya beda. Ya, ini. Inilah besaran yang teman-teman harus cari. Sepertinya sih banyak ya. Ya kan? Sepertinya banyak kan? Cuman sebenarnya yang butuh dicari itu kan cuma satu. P0, dan beda efek. Yang ini kan teman-teman nggak ganti-ganti, yang kayak tadi 5%-nya kan tetap, 80%-nya kan tetap, ya kan? Jadi yang dicari adalah apa? P0 dan beda efek. Perlakuan yang saya lakukan itu beda efeknya berapa? Menurunkan berapa persen? Mengurangi berapa milimeter Hg? Mengurangi berapa milimeter? Mengurangi berapa CFU? Nah, itu kan nanti yang teman-teman yang harus hitung. Oke, sampai sini ada yang ingin diklarifikasi, teman-teman? Saya geser sedikit ya. Yang bentuknya Excel, teman-teman sudah coba? Yang bentuknya Excel, menghitung besar sampel yang bentuknya Excel, saya kirim itu ada satu Excel, bentuknya Excel. Sudah dicoba? Belum, Dok. Belum, oke. Nah, dengan materi hari ini, saya yakin teman-teman juga bisa mencoba itu, lalu kemudian melihat, ya berapa sih besar yang harus ya. Kalau yang bentuknya Excel, maaf, ini susah ya. Geser. Sambil nunggu ini, ada yang mau diklarifikasi? Dok, izin bertanya, Dok. Iya, monggo, silakan. Untuk aplikasi G-Power ini, itu hanya digunakan untuk penelitian preklinik saja, Dok, atau bisa digunakan untuk yang klinik juga? Kalau yang klinik lebih baik pakai yang OpenAPI. Ada yang penelitiannya klinik? Kemarin mencari itu ada yang klinik, Dok. Ada yang klinik ya, Prof? Tapi saya nggak tahu pasti proposalnya apa? Kan proposal masing-masing katanya sudah dalam draft, tapi belum dikirim ke saya. Tapi pada saat pencarian itu ada yang klinik. Cuman memang untuk untuk yang klinik ini ada di jadwal Dokter Jarir ya, mungkin ditentukan aja perbedaan anunya saja, softwarenya aja, Dok, karena sebagian besar yang minat ini kan malah justru banyak prekliniknya, tapi tetap makanya di judul tetap ada klinik karena memang ada yang
penelitiannya di klinik. Maksudnya masih ada. Seperti kalau farmako kan banyak yang klinik juga. Kebetulan ini nggak ada mahasiswa farmako, tapi mengapa tetap diajarkan? Silahkan. Terima kasih, Prof. Jadi kalau yang studinya epidemiologi dan klinik, ya epidemiologi klinik, pakainya yang ini ya. Ini share screen saya kelihatan ya, Open Epi? Kelihatan ya, ya. Oke. Nanti kayak tadi ya udah ngomong panjang gitu ternyata nggak kelihatan apa-apa ya. Ini ada tulisan sample size di situ, bisa lihat ya? Ya, nanti teman-teman tinggal lihat itu studinya teman-teman tuh cohort, RCT. Kalau teman-teman potong lintang berarti sama ya, rumusnya sama dengan apa? Cohort kalau potong lintang ya. Nah, terus atau beda efeknya dalam bentuk mean difference. Ya, jadi begini. Tadi sebagaimana diingatkan oleh Prof. Erna, semuanya ini kan ada justifikasinya. Ya, ini tidak muncul tiba-tiba gitu, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, ininya itu persis sama. Yang Anda ditanya itu alfanya berapa, betanya berapa. Itu nggak usah diutak-atik, itu tetap 5%, itu tetap 20%. Berarti powernya 80% minimal, confidence intervalnya 95%. Tetapi nanti, sama juga yang diisi, yang teman-teman perlu itu adalah P0, ya, dan P1 atau P1 dan P2 tergantung kita bilangnya, atau nanti mau dalam bentuk apa, odds ratio atau beda proporsi. Ya, jadi yang untuk klinis nanti pakainya Open Epi. Ambil contoh ya, ambil contoh misalnya tadi aja ya, ambil contohnya yang mudah ya, merokok meningkatkan risiko kanker paru. Berarti kan gini. Ada nggak orang yang tidak merokok tapi kena kanker paru? Ada. Ada kan? Ada yang tidak merokok tapi kena kanker paru kan ada, ya kan? Berarti misalnya ambil contoh dari studi epidemiologi, dari hasil baca-baca teman-teman dapat angka misalnya 10. Ambil aja Oke. Ambil dari hasil-hasil yang apa? Penelitian sebelumnya ambil aja 10. Ya, lalu ditanya nih, kalau orang itu merokok, risikonya naik berapa kali lipat? Kan berarti hipotesisnya bisa begini ya, sekalian ngasih contoh. Kalau dia merokok, risiko meningkat 2 kali lipat. Boleh nggak hipotesisnya begitu? Boleh kan? Atau beda? Beda itu begini, yang merokok risikonya meningkat 20%. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Iya kan? Atau bilangnya begini hipotesisnya, yang tidak merokok itu 10%, sementara yang merokok 25%. Boleh nggak? Sama saja kan? Sama aja kan? Nah, itu tadi yang bagaimana hipotesis itu mau disampaikan. Ya. Nah, sehingga kalau nanti saya bilang yang meningkatnya 2 kali lipat, maka saya tulisnya di sini. Tapi kalau saya mau bilang bahwa ini nih yang beda 10 dibanding 20, maka saya nulisnya di atas. Bisa diikuti? Ya. Sehingga maaf. Oh, maaf, ini percent of unexposed, bentar. Oh, ini rasio, maaf, ini bukan. Ini rasio. Rasio itu yang tadi ya, 1:1, maaf, ini 10-nya di sini. Berarti ini 20. Ya. Udah, kita kalkulit. Nih sampelnya. 219 masing-masing apa? Untuk yang klinik pakainya Open apa? Open Epi. Tetapi ini adalah tools. Ini adalah tools, ya. Ini adalah tools, dan toolsnya dua-duanya yang dibagikan ke teman-teman, Open Epi dan G-Power itu tools yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Itu ditulis gitu ketika teman-teman apa? Misalnya mau publikasi, biasanya sangat diterima, sangat dipercaya itu. Tetapi begini, izinkan saya mengingatkan, itu tools ya, itu alat bantu. Yang pintar siapa?
Yang pintar teman-teman atau alat bantunya? Yang menggunakan. Iya, yang menggunakan. Yang kami ingatkan adalah begini, apapun angka yang dimasukkan di situ akan keluar nggak? Iya. Keluar kan? Ambil contoh gini, ya. Ini kembali ke yang tadi ya, ini 1:1. Yang tadi Prof. Erna ingatkan pada kita semua. 219, ampun deh, gitu ya. Misalnya gitu. Kalau gitu nih, Pak Pinson tuh bilang, kalau ini beda efeknya gede, sampelnya kecil gitu ya, dimasukin 60. Turun nggak? Turun nggak? Ya, turun. Turun kan? Tapi ingat nggak tadi Prof. Erna memberi contoh, hanya 3, hanya 17. Maka teman-teman akan ditanya nih, wong sudah jelas nih 60% naiknya dibanding 10%. Ngapain lagi diteliti? Itulah besaran-besaran angka itu yang tadi diingatkan oleh Prof. Erna, harus ada apa? Justifikasi. Nah, sehingga tugas teman-teman mencari justifikasi tadi. Baik dari penelitian sebelumnya atau dari hasil baca-baca. Kalau memang penelitian teman-teman belum pernah dilakukan. Tapi sepertinya sih rata-rata teman-teman mereplikasi ya. Kalau mungkin hanya sedikit beda alat ukur, beda outcome, tapi kan Anda biasanya mereplikasi sesuatu yang sudah pernah dikerjakan orang. Metode. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mengklarifikasi? Iya, ya, silakan Mas Satrio. Jadi melanjutkan mungkin bila kita menggunakan penelitian yang berbasis molekular kan mungkin teman-teman juga akan banyak yang menggunakan seperti mengukur ekspresi suatu gen seperti itu. Dan dalam menentukan beda efeknya ini, apakah kita bisa menggunakan dari penelitian dahulu disebutkan bisa meningkatkan ekspresinya 2 kali lipat, seperti itu berarti beda efeknya 2, atau bila mana itu peningkatannya dalam bentuk persen, kita buat seperti itu juga gitu dok? Iya, bisa. Boleh enggak seperti itu? Terima kasih. Bisa. Jadi langsung dijawab aja ya. Jadi tergantung hipotesisnya mau digambarkan seperti apa. Jadi bisa aja misalnya yang beda rata. Kalau beda rata kan nggak ketemu persennya. Tapi kan tadi kita bilang, oh yang ini nanti kadarnya sekian per milimeter per cc, misalnya yang satu sekian. Makanya itu kan beda efeknya. Jadi bagaimana hipotesis tadi mau diekspresikan itu sangat tergantung dari apa yang teman-teman lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Benar Mas Satrio, bisa dalam bentuk berapa kali lipat, atau dalam bentuk persentase, atau dalam bentuk selisih persentase, monggo aja. Nanti yang membedakan adalah memasukkan besarannya di software itu. Menjawab pertanyaan Mas Satrio? Gitu, dokter. Kalau kita boleh aplikasikan, berarti bila tadi masuk yang menggunakan G-Power tadi, berarti kita menggunakannya perbedaan 2 kali lipat, itu nanti kita masukkannya yang odd ratio yang tadi, dok? Iya, yang odd ratio-nya tadi. Ya. Siap, dok. Matur nuwun sangat. Matur nuwun, makasih. Baik. Nah, berarti sekarang PR ya. PR-nya PR sendiri-sendiri nih ya. PR sendiri-sendiri adalah mencari besaran angka. Sepakat nggak? Oke. Teman-teman, ini ada email saya. Bisa kebaca ya emailnya? Ini yang tak share apa ya? Yang saya share kan yang Safari ya. Ya, pokoknya di itu ada email saya. Nah, sampai hari Selasa mungkin teman-teman tolong kirimkan apa hipotesisnya. Lalu cobalah hitung besar sampel berdasar hipotesis tadi. Dan kalau boleh ada justifikasinya. Artinya teman-teman melampirkan atau menunjukkan dari sumbernya dari mana yang tadi diingatkan oleh Prof. Gimana?
Dok mau bertanya. Iya, silakan. Nah, kalau misalnya di dalam referensi nemu banyak itu bervariasi beda efeknya itu yang dipilih gimana, Dok? Oke. Ini pertanyaan yang bagus nih. Kalau ini suatu studi klinik, ini ambil contoh nih suatu studi klinik ya, misalnya bedanya banyak banget gitu. Maka yang dipilih adalah yang kondisi penelitiannya paling mirip dengan penelitian kita. Yang dipilih kan banyak referensi itu. Yang paling mirip dengan apa yang mau kita kerjakan. Karena kan kadang mungkin saja metodenya sedikit berbeda, waktu pengamatannya sedikit berbeda, cara ukurnya sedikit berbeda. Bisa ya? Tetapi kalau ini semuanya sama nih, sama gitu ya, maka tentu teman-teman nanti bisa melihat ya kalau ini ingin membuktikan dan itu memang sesuatu yang sifatnya masih kontroversi, maka ya dipilih yang beda efeknya paling kecil ya. Atau bisa juga di rata-rata. Di rata-rata. Jadi bisa saja beberapa di rata-rata untuk lihat beda efek. Terus satu lagi mau tanya yang tentang G-power tadi, Dok. Nah, Ya. itu kalkulat hasil sampelnya tadi itu masing-masing perlakuan jumlahnya sekian atau seluruh perlakuan jumlahnya sekian, Dok? Oh, Mas, tergantung anunya nanti, tergantung kelompoknya. Kalau tadi teman-teman itu 2 kelompok, itu maka masing-masing kelompok. Oh. Kalau itu 1 kelompok after before, maka itu total. Kalau misalnya 5 kelompok, Dok? Kalau 5 kelompok ya masing-masing kelompok. Ya. Oke, Dok. Ya. Terima kasih. Makasih, Dok. Terima kasih. Begitu. Teman-teman, ada lagi yang mau diklarifikasi? Dok, untuk penugasan tadi, Dok, yang dikirim itu hipotesis untuk itu ya, Dok, untuk apa? Yang tesis yang kita buat ya, Dok. Ya, kalau menurut saya sih begini, mungkin kan teman-teman sekarang masih punya ide yang banyak ya, dan ini kan mungkin masih suatu proses pembelajaran, jadi feel free aja. Kalau ini memang nanti akan dilanjutkan jadi jadi tesisnya berarti kan nggak kerja 2 kali, ya toh. Tapi kalau ini masih untuk sebagai latihan, ya silahkan aja, maksudnya apa. Tetapi teman-teman belajar bahwa inilah cara menghitung besar sampel yang yang benar, yang tadi diingatkan Prof. Erna, ada justifikasinya, ada dasarnya. Jadi kalau tidak harus bahwa ini nanti akan berlanjut gitu, enggak sih menurut saya ya. Tapi kalau nanti ternyata mau dilanjutkan kan malah sudah baik kan, nggak ngitung atau sudah punya gambaran besok kira-kira bagaimana. Ya, iya Dok, soalnya saya kan proposal tesis saya itu tidak memakai hewan coba gitu. Jadi hanya menelitinya langsung resistensi nyamuk itu, Dok. Jadi tidak pakai hewan coba atau hewan model. Ya. Berarti berarti untuk penugasan saya cari topik yang relevan dengan ini ya, Dok. Ya, berarti. Ya. Dan ini bukan juga sih, maksud saya mungkin nanti pada waktu itu kita bisa bisa hanya beberapa teman-teman aja yang nanti menunjukkan apa yang Anda sudah kerjakan. Nanti dengan banyak contoh mungkin pemahaman kita semua akan lebih baik kan. Dengan contoh-contoh yang real kan, yang dari teman-teman ingin lakukan. Oke, baik, Dok. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi Selasa ya, benar ya? Selasa ya. Nanti saya minta izin untuk Mbak Ning untuk teman-teman masih ada yang ingin diklarifikasi? Nanti slide saya yang terakhir saya akan kirim juga ke sekretariat karena memang ada sedikit banyak tambahan nanti untuk yang dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau untuk ini feel free aja. Prof. Erna, mohon izin Prof, ada yang ingin disampaikan Prof untuk teman-teman Prof? Oh, enggak, Dok. Silahkan ditutup Dr. Vincent saja. Iya, Prof. Mengenai PR, kalau proposalnya sudah relatif matang, boleh pakai proposalnya.
Tapi kalau proposalnya masih terseok-seok, karena kemarin kan saya bilang bab satunya apakah sudah benar mencari referensinya misalnya. Kalau memang belum, maka lebih baik menggunakan jurnal yang sudah dikirimkan yang pertama itu, karena itu jurnalnya sudah saya kirimkan ke Dr. Pinson misalnya. Atau yang sudah dicari-cari itu dengan ada 3 jurnal. Nah, terserah saja, cuman kalau mau gambaran bahwa proposal saya sudah benar atau belum, berarti di bab satunya Anda harus mencari lagi. Maksudnya mungkin dari pengalaman 2 hari ini atau 3 hari ini kan Anda merasa, oh ternyata bab 1 saya masih kurang angka ini. Maka carilah dan buatlah dengan sampel size yang diajari Dr. Pinson, itu akan lebih enak gitu ya Dr. Pinson? Iya, Prof. Nah, mungkin Kalau yang proposalnya belum setengah matang gitu, tapi kalau mentah banget lebih baik belajar dari yang sudah ada, maksudnya gitu aja. Maksudnya kalau sudah hampir matang tapi tadi kan ada angka-angka yang harus dicari, maka carilah angka-angka itu dan dimasukkan dalam komponen sampel size, kan gitu ya Dr. Pinson? Iya, Prof. Iya. Jadi nggak masalah pakai draftnya masing-masing, tapi tetap harus mencari. Saya yakin angka-angka itu mungkin sebagian besar belum masuk dalam referensi bab 1 atau bab 2 gitu. Ya, mungkin itu saja. Silahkan Dr. Pinson kalau mau ditutup. Mohon maaf saya memang ikut mendengarkan kuliahnya Dr. Pinson. Kedua juga saya karena ada titipan pesan macam-macam tadi supaya bisa memberikan titipan tadi ke Dr. Pinson secara langsung dan adik-adik ya, karena problemnya itu terus seperti saya barusan itu yang review sampel size cuma 3. Nah ya mesti ditolak toh, ngomong sampel pakai rapid cuma 3 ya maksudnya ya itu secara metodologi sudah melihat sampelnya saja sudah mungkin substansinya bagus, tapi nek sampelnya nggak memenuhi syarat kan nggak bisa diterbitkan gitu. Ya mungkin itu saja. Silahkan lanjutkan saja Dr. Pinson. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang tadi sampaikan Prof. Verna, jadi teman-teman nanti sampai hari Selasa mungkin kalau itu memang sudah punya sedikit bangunan yang hampir jadi, ya itu kan jauh lebih baik ya. Kita bisa sekalian sharing. Tapi kalau ini belum gitu, masih punya ide yang banyak, ya mungkin bisa untuk latihan ya. Termasuk yang klinik, tapi yang klinik nanti akan ada tersendiri kok oleh Dr. Jarir akan menyampaikan tersendiri yang klinik. Jadi mungkin yang untuk klinik bisa nanti ditanyakan ke beliau. Termasuk juga ada banyak software yang dipakai di klinik, salah satunya OpenEpi. Jadi tidak harus OpenEpi, bisa softwarenya berganti juga ada masalah. Dan kalau teman-teman lihat nanti angkanya akan hampir-hampir sama. Jadi angkanya itu hampir sama, jadi nggak usah khawatir dengan angka yang akan bisa sangat berbeda, angkanya hampir sama. Ya. Baik, begitu teman-teman. Ya, kita akhiri, kita ketemu lagi hari Selasa ya. Nanti sebelum yang data manajemen mungkin kita mengambil sedikit waktu untuk membahas tentang beberapa contoh saja. Jadi teman-teman kirim ke saya, nanti kita bisa lihat bareng-bareng untuk perhitungan besar sampelnya. Baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Feel free kalau nanti teman-teman setelah pulang lalu ada yang tadi kok nggak ingin saya tanyakan atau ingin saya klarifikasi tapi belum terpikirkan setelah di rumah, setelah baru terpikirkan gitu, feel free untuk email atau email saya kapan aja ya. Baik, sampai ketemu lagi hari Selasa ya, teman-teman ya. Ya, baik. Sukses selalu, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Prof. Verna, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Dr. Terima kasih. Ya. Atas ini. Sampai ketemu, teman-teman.
Iya. Sudah difasilitasi. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Dr. Vincent. Ya, sampai ketemu ya. Tenun. Terima kasih dok. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama.